Bab 021. Lo ada masalah apa sih sebenarnya? Tanya Dion lagi. Masalahnya itu ada di lo. Sungut Faris. Idih, Dion semakin bingung dengan tingkah Faris barusan. Lo macam orang yang nggak dikasih jatah sama istrinya tahu nggak? Faris memalingkan wajahnya. Merasa tebakan Dion tepat sasaran. Bukan, dia bukan tidak diberi jatah. Tapi, gagal dia mendapatkan jatah. Itu semua karena laki-laki di sampingnya ini, yang mengganggu di tengah-tengah aksi panasnya bersama Amira. Wajahnya memerah mengingat kejadian di mobil tadi. Padahal tadi itu kesempatan emasnya bersama Amira. Jadi bener lo nggak dikasih jatah. Apaan sih lo? Faris mengelak. Bener kan hahaha. Dion tergelak tak tertahankan. Mata Faris menunjukkan tatapan membunuh padanya. Nggak usah sok galak Riz. Muka lo merah woi. Dion masih tertawa mengejek. Dedi, bagaimana? Tanya Airin yang sedang duduk di sofa ruang kerja direktur yaitu Haritano Atmaja. Direktur perusahaan SBC Entertainment. Terlihat pria parubaya itu menghela nafas panjang. Sepertinya dia sangat pusing oleh tingkah putri sematawayangnya yang terus merengek sedari tadi. Kenapa kamu tidak bisa mengurus masalahmu sendiri Airin? Bukannya Dedi sudah membantu kamu untuk bisa beradu peran dengan laki-laki itu sebelum ini? Laki-laki itu menatap jengah. Tapi Dedi, sepertinya dia nggak suka sama aku. Airin memelas. Ya sudah kalau dia tidak suka. Kamu bisa cari laki-laki lain. Dedi aku nggak mau sama yang lain. Aku maunya cuma sama Faris titik. Airin merengek lagi. Haritano kembali menghela nafas. Nanti Dedi akan coba bicara sama dia. Jawabnya terpaksa. Benar, mata gadis itu membulat memancarkan binarnya. Iya, tapi, kalau cara ini tidak berhasil juga, Dedi tidak bisa membantu kamu lagi. Dengan cepat Airin memeluk erat sang ayah. Terima kasih Dedi. Aku mohon, tolong bantu aku untuk mendapatkannya. Haritano tidak menjawab. Dia hanya membalas pelukan erat putrinya itu. Permisi. Airin segera melepas pelukan dari sang ayah. Faris. Airin. Mata mereka beradu pandang. Dengan sorot yang berbeda. Satunya memandang dengan sorot mata yang berbinar, sedangkan Faris dia menatap Airin dengan tatapan kaget tak percaya. Tunggu mereka baru saja berpelukan. Apa hubungan Airin dengan direktur perusahaan yang menaunginya itu? Airin, kamu keluarlah dulu. Perintah sang ayah. Tapi Dedi, seketika mata Faris membelalak kaget. Airin, kamu inginkan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tambah sang ayah. Iya, Dedi aku keluar. Melangkahkan kaki kemudian berhenti sebentar di hadapan Faris. Riz. Airin menatap Faris sendu. Lama dia dan Faris saling bersitatap. Airin. Suara Haritano menyuruhnya keluar. Aku keluar dulu ya Riz. Tidak ada jawaban, rasa kaget Faris belum hilang rupanya. Jadi mereka ayah dan anak. Faris masih tidak percaya. Tapi, kalau dipikir-pikir mereka memang mempunyai nama belakang yang sama. Airin Atmaja anak dari Haritano Atmaja. Sepertinya dia memahami sesuatu sekarang. Kenapa kamu masih berdiri di situ silahkan duduk. Haritano mempersilahkan. Perlahan Faris melangkah. Kemudian duduk di hadapan sang direktur. Sekitar 30 menit kemudian. Faris keluar dari ruangan tersebut dengan amarah yang tidak tertahan. Bisa-bisa Airin menggunakan kekuasaan ayahnya. Apa gadis itu sudah gila? Apa selama ini dia kurang terang-terangan menolaknya? Apa dia harus menggunakan kekerasan? Benar-benar menyebalkan. Riz. Airin berdiri dari duduknya. Rupanya dia menunggu Faris di luar. Faris tidak peduli dengan keberadaannya. Dia mencelos berlalu meninggalkan Airin dengan tatapan yang dingin. Hingga, membuat timbul banyak tanya pada diri gadis itu. Apa ayahnya berhasil? Tapi kenapa sikap Faris seperti itu? Raut wajah Airin berubah was-was. Malam harinya, Amira menyisir rambutnya yang basah sehabis mandi di depan meja rias. Pikirannya tak karuan,
Ingatan akan hal yang dilakukannya dengan Faris di dalam mobil siang tadi masih terngiang dengan jelas. Kalau tadi tidak ada yang menelpon mungkin mereka sudah. Amira memejamkan matanya. Kenapa dia jadi malu sendiri jika mengingat hal itu? Klek, Amira dikagetkan oleh suara nok pintu yang diputar. Mira, Faris sudah pulang rupanya. Ah abang. Amira langsung memalingkan wajahnya. Entah kenapa dia merasa malu bersitatap dengan Faris setelah kejadian tadi. Faris tersenyum. Perlahan dia melangkah ke arah Amira. Dalam hitungan detik bibirnya sudah mengecup kening sang istri dengan lembut. Amira merasa nyaman, membuatnya kembali memejamkan matanya. Tapi, jangan lagi seperti tadi. Amira terus memohon dalam hatinya. Namun tidak, Faris malah memeluknya dengan sangat erat dan lama. Abang gak bisa nafas. Amira menepuk-nepuk bahu Faris. Abang mau peluk kamu sebentar. Boleh ya? Iya, Faris butuh pelukan saat ini. Dan Amira adalah orang yang diinginkannya. Dia cukup lelah hari ini, apalagi soal Airin. Wanita itu benar-benar membuatnya pusing. Amira pun juga membalas pelukan Faris dengan sangat erat. Sebenarnya dia sang nyaman berada di pelukan Faris. Namun sekarang sepertinya dia harus lebih hati-hati. Faris bisa saja menerkamnya kapan saja. Seperti tadi, di pinggir jalan dekat sekolahnya. Amira menggelengkan kepala, kenapa dia mengingat hal itu kembali. Kamu sudah makan malam? Tanya Faris setelah melepas pelukannya. Belum. Jawabnya pelan hampir tak terdengar. Makan bareng ya. Tapi abang mandi dulu. Amira mengangguk tersenyum. Iya. Faris pun bergegas mengambil handuknya dengan semangat. Langkahnya cepat hendak menuju kamar mandi. Namun, sebelum itu matanya tertuju pada bungkusan yang telah terbuka terletak di atas meja samping tempat tidur mereka. Semangatnya mendadak luntur karena itu berarti. Kamu datang bulan. Tubuhnya berbalik, menatap Amira. Iya. Serius. Sorot mata tak percaya. Datang bulan beneran. Masih tidak percaya rupanya. Beneran abang. Baru tadi sore aku dapatnya. Kenapa memang? Mengernyit kesal. Nggak apa-apa. Faris menghela nafas panjang. Ya, gagal lagi deh. Sorot mata Faris berubah sayu. Dia pun melangkah ke kamar mandi dengan langkah gontai dan tidak bersemangat. Kenapa? Amira memandangnya heran. Setelah selesai makan malam Amira langsung kembali ke dalam kamar. Sementara itu Faris menemui kakek di ruang kerjanya. Entah apa yang akan mereka bicarakan, Amira tidak tahu. Dia tidak terlalu mengerti. Dikeluarkan beberapa buku pelajaran sekolah dari rak buku khusus untuk buku pelajaran miliknya. Karena rak buku tersebut sangat besar Amira bisa menyimpan beberapa barang lain di sana. Jadi rak buku tersebut sengaja dipesan Mama Adele untuk Amira katanya. Saat tahu Amira akan tinggal di rumah ini, Mama Adele sangat antusias menyiapkan semua keperluannya. Tapi, Amira bingung sendiri. Kenapa Mama Adele belum kembali ke luar negeri? Dan lagi pula Mama tidak pulang bersama Dedi. Terkadang pertanyaan tersebut terbesit di kepalanya. Kenapa dia jadi kepo begini? Sudahlah itu urusan orang tua. Setelah perbincangannya dengan kakek Faris kembali ke dalam kamar. Dia ingin menyusul Amira. Sepertinya dia berencana ingin mengganggu gadis itu, selama mereka pindah di rumah ini. Dia jadi lebih banyak waktu bersama istrinya yang tukang ngambek dan marah-marah. Istri. Seharusnya dia tidak perlu takutkan untuk melakukan beberapa hal yang ada di kepalanya saat ini. Seperti menggeryanginya mungkin, dasar bisikan iblis mulai mempengaruhinya. Faris menggaruk kepalanya kasar. Kenapa pikirannya selalu dipenuhi hal-hal kotor? Tolonglah malaikat, cegah dia melakukan hal yang mungkin akan membuat istrinya itu ngambek lagi. Dia sangat tahu Amira mudah sekali tersulut amarah, apalagi saat disentuh-sentuh olehnya. Setelah menutup pintu kamar dengan pelan pandangan Faris langsung tertuju kepada Amira yang duduk di kursi meja belajar dengan posisi membelakanginya. Sepertinya sangat serius. Gadis itu sedang menulis sambil bergumam-gumam pelan.
Setelah lama memandangi tubuh itu dari belakang dia tidak tahan. Ingin sekali dirinya mendekap tubuh mungil itu dengan erat ke dalam pelukannya. Lagi belajar apa? Membungkuk dari belakang melihat apa yang sedang dilakukan istrinya. Amira sedikit terkejut. Dia pun menoleh ke belakang. Bersitatap sangat dekat dengan wajah suaminya. Suami. Terlihat sangat tampan. Abang. Lirihnya pelan meneguk ludah. Dek, dek, tuh kan jantungnya berdebar-debar lagi. Dia mendadak gugup, mencoba mengatur nafas. Kemudian berusaha kembali fokus ke bukunya lagi, mencoba membuang grogi yang terus menjadi. Namun tidak bisa, debaran jantungnya makin kencang, keberadaan Faris yang memperhatikannya begitu dekat dari belakang membuat dia jadi salah tingkah. Apalagi saat wajah laki-laki itu berada sangat dekat di samping wajahnya. Faris meletakkan kedua tangannya di sisi kursi yang diduduki Amira. Terus memperhatikan apa yang sedang dilakukan sang istri. Sesekali dia mengendus di puncak kepala itu, wangi, dia jadi ketagihan menciumi rambut Amira. Amira, berbisik lembut di telinga. Iya, Amira merinding geli merasakan hembusan nafas Faris. Bulu-bulunya seketika meremang. Tugasnya masih banyak ya, mengecup pundak yang masih terbungkus kain itu. Iya masih banyak. Duh, Amira semakin merasa tidak karuan. Ingin rasanya dia menghilang saja dari bumi ini. Amira semakin merinding saat Faris mulai menciumi tengkuknya yang polos, bibir Faris terasa lembut menyusuri kulitnya. Abang, menggoyangkan bahunya mencoba menjauhkan wajah suaminya. Tuh, kan mulai lagi. Hiks, dia kan mau mengerjakan tugas. Jangan diganggu dong. Faris mengambil kursi lainnya. Kemudian duduk di belakang Amira. Sepertinya dia mendapatkan posisinya tepat. Lama ia ngerjain tugasnya. Tangannya mulai bergerilya mengelus-elus kedua lengan terbuka Amira dari belakang. Kulit yang halus. Iya, Amira tiba-tiba terpejam. Mengepal kedua tangannya yang sedang memegang pena. Tangan suaminya benar-benar mulai tidak bisa dikondisikan. Mira, kamu sudah siap belum misalkan kita? Perkataan Faris terputus tiba-tiba. Siap apa? Suaranya tertekan dan gagap. Siap bikin bayi. Memang mereka sudah siap punya anak. Duh, Amira benar-benar gugup setengah mati. Tangan Faris mulai menggerayang di depan perutnya, geli. Perlahan namun pasti tangan itu pun menangkup dadanya. Ya Tuhan, ini tidak bagus. Amira meneguk ludahnya. Nafasnya mulai tidak karuan tatkala tangan itu mulai memijat pelan di sana. Abang. Mencoba menurunkan tangan Faris. Faris tidak bergeming, tangannya masih asik bermain tubuh Amira, di salah satu bagian favoritnya. Mulutnya pun tak luput berkelana, mengecupi dan menyusuri leher dan tengkuk putih mulus itu. Abang duh, aku mau buat tugas. Bicara benar-benar jadi tertekan dan tidak lancar. Dia menggigit bibirnya kuat. Entah apa yang akan terjadi padanya setelah ini. Abang udah lepasin. Mencoba menjauhkan tangan Faris dengan kuat. Ya Tuhan, Faris malah semakin menggila. Amira menggelengkan kepalanya. Tidak, dia harus mengerjakan tugas sekolahnya. Besok tugas itu harus dikumpul. Apa yang akan dipikirkan semua orang jika seorang Amira tidak mengerjakan tugas dan dihukum membersihkan toilet sekolah, dengan alasan karena digerayangi oleh Faris Translate, melayani suami. Tentu saja dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Abang, seketika itu juga Amira langsung berdiri dari duduknya. Membentak, membuat Faris tersentak seketika. Faris tersadar, niat yang awalnya hanya ingin mengganggu Amira malah jadi seperti ini. Dia benar-benar tidak tahan. Melihat tubuh Amira sudah seperti magnet baginya. Entah kenapa dia selalu ingin menempel dan menyentuh tubuh itu. Jangan ganggu. Wajah Amira merengut. Namun, nafasnya masih nasik turun. Entah karena perbuatan Faris barusan atau karena amarah. Maaf Mira, abang cuma apa? Gadis itu semakin galak. Faris hanya terdiam pasrah. Dia cuma tidak tahan. Susah sekali membuat gadis itu mengerti. Kalau aku besok nggak ngumpulin tugas terus dihukum gimana?
Terus kalau nilai aku turun gimana? Amira berkata menggebu-gebu tanpa jeda. Abang minta maaf. Lirihnya pura-pura menyesal. Dia kan memang pekerjaannya akting. Jadi wajarkan dalam hal ini, dia pandai. Kenapa jadi dia yang harus minta maaf untuk kesalahannya yang hanya ingin melakukan tugas seorang suami? Memberi nafkah batin, seperti itu kan seharusnya, ujar malaikat yang membenarkan kelakuannya. Sok nafkah batin, padahal itu hanya alasan untuk menyentuh Amira, begitu sahutan yang dikatakan setan dalam dirinya. Tapi itu benar kan? Seharusnya dia tidak salah dalam hal ini. Mereka sudah halal. Tapi mau bagaimana lagi, mungkin Amira belum paham. Nggak ada maaf. Pokoknya jangan ganggu aku lagi. Amira berbalik, menghempas duduk dengan kesal. Faris tertunduk lesu. Kalau begini terus dia bisa jadi gila. Bagaimana ini? Setelah menggaruk rambutnya kasar Faris pun bangkit dari duduknya. Kemudian berlalu menuju ke kamar mandi. Berulang-ulang Amira memandang ke arah pintu kamar mandi. Lama juga Faris di dalam sana. Apa yang sedang dia lakukan? Apa mungkin buang air akan selama itu? Aneh. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka. Amira langsung memalingkan wajahnya tidak ingin bersitatap dengan Faris. Dia benar-benar kesal, akibat perbuatan Faris tadi dia jadi tidak fokus belajar. Tadinya dia pikir Faris akan langsung merebahkan diri di atas kasur. Tapi laki-laki itu malah berlalu keluar kamar tanpa mengatakan sepatah kata pun. Amira sedikit lega itu artinya Faris tidak akan mengganggu lagi. Tapi, kenapa dia merasa bersalah ya? Seharusnya dia senangkan kegiatan belajarnya tidak terganggu. Sudahlah lebih baik dia lanjut lagi membuat tugas. Sepi, entah kenapa tidak adanya gangguan Faris membuat hatinya hampa. Kenapa dia jadi merasa rindu dengan sosok itu? Rindu. Baru beberapa menit yang lalu mereka dalam satu ruangan yang sama. Dasar. Amira berkilah memaki diri sendiri. Susah sekali memahami pelajaran kali ini. Padahal biasanya dia bisa menjawab soal-soal dengan begitu mudahnya. Tiba-tiba dia jadi gusar. Tadi sewaktu Faris menyentuhnya dia marah. Sekarang, laki-laki itu pergi dia seperti menginginkannya. Apa ini karena hormon datang bulan? Sebal. Sebenarnya dia suka tidak sih, dibelai oleh laki-laki itu. Entahlah. Sudah pukul 11 malam. Amira baru saja menyelesaikan tugas sekolahnya. Matanya pun sudah sangat berat. Sepertinya dia akan segera tidur sekarang. Tapi, kenapa Faris belum kembali ke kamar? Lama juga dia di luar. Apa jangan-jangan laki-laki itu marah padanya? Gara-gara dia membentaknya tadi. Hah, apa mungkin? Setelah membereskan peralatan sekolahnya Amira bergegas keluar kamar. Dia ingin tahu apa yang sedang dilakukan oleh Faris di luar sana. Sedari tadi dirinya terus-terusan merasa bersalah. Tuh kan selesai membentak dan memarahi Faris pasti selalu begini. Padahal kan yang salah siapa? Yang mengganggu orang belajar siapa? Sebal sekali rasanya. Sayang belum tidur. Mama. Amira tersentak kaget. Kamu lagi mengintip siapa? Jelas saja Mama dapat melihat sedari tadi Amira mengintip ke arah balkon. Oh, Faris. Mama tersenyum. Terlihat di sana Faris sedang berdiri di sisi balkon. Sepertinya dia juga sedang berbicara serius dengan seseorang melalui sambungan telepon. Samperin Gi. Saran Mama. Tapi, Amira terlihat ragu-ragu. Kenapa? Nggak apa-apa Ma, nanti Amira samperin. Nggak enak ganggu abang lagi telponan. Amira terkekeh. Ya sudah kalau begitu Mama duluan tidur ya. Sudah ngantuk. Mengelus kepala Amira pelan kemudian berlalu. Iya Ma. Amira sebenarnya ingin menghampiri Faris. Tetapi mendadak dia menjadi gugup. Jantungnya berdebar-debar tak menentu. Sebenarnya apa sih yang membuatnya jadi seperti ini? Kenapa saat melihat Faris debaran jantungnya tidak bisa dikondisikan? Faris masih berdiri di sana. Melenggang-lenggang sembari berkacak pinggang, masih sambil berbicara dengan seseorang melalui sambungan telepon. Serius amat, telponan sama siapa sih? Amira mendadak kepo.
Sepertinya dia mulai ketularan sifat suci sekarang.